Selamat pagi Bu Aan, selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan pernyataan standar akuntansi keuangan 26, yaitu biaya pinjaman. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Zilvana Cherunisa dengan NIM 2024-50263. Saya Cia Devina dengan NIM belakang 273. Perkenalkan, nama saya Patricia Angeli dengan NIM 202450268. Nama saya Lulu Kaisa Mustafa dengan NIM 2024-50274. Perkenalkan, nama saya Lea Rahmawati dengan NIM 2024-50278. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kautsar Nizar dengan NIM 2024-50287. Berikut adalah hal-hal yang akan dijelaskan pada PSAK 26, yaitu yang pertama prinsip dasar, ada ruang lingkup, definisi, biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasikan, selisih jumlah tercatat atas jumlah terpulihkan, permulaan kapitalisasi, penghentian sementara kapitalisasi, penghentian kapitalisasi, pengungkapan, ketentuan transisi, tanggal efektif, dan juga penarikan. Baik, yang pertama ada prinsip dasar. Jadi biaya pinjaman adalah biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau produksi aset kualifikasi yang dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Jadi biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban. Selanjutnya ada ruang lingkup. Yang pertama, entitas menerapkan pernyataan ini untuk akuntansi biaya pinjaman. Yang kedua, pernyataan ini tidak mengatur biaya ekuitas atau actual or imputed cost of equity, termasuk modal preferen yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilities. Dan yang ketiga, entitas tidak dipersyaratkan untuk menerapkan pernyataan ini untuk biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau produksi dari yang pertama ada aset kualifikasian yang diukur pada nilai wajar sebagai contoh aset biologis dalam ruang lingkup PSAK 69, yaitu agrikultur atau persediaan yang difabrikasi atau diproduksi dalam jumlah besar dengan dasar yang berulang. Baik, selanjutnya biaya pinjaman dapat mencakup yang A, beban bunga yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif sebagaimana dijelaskan dalam PSAK 71. Lalu yang B dikosongkan, yang C juga dikosongkan. Lalu yang D, bunga terkait liability sewa yang diakui sesuai dengan PSAK 73. Lalu yang E, selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga. Lalu selanjutnya, bergantung pada keadaan, aset berikut dapat menjadi aset kualifikasian. Yang pertama ada persediaan, yang kedua ada pabrik, yang ketiga ada fasilitas pembangkit listrik, yang keempat ada aset tak berwujud, yang kelima ada properti investasi, dan yang keenam ada tanaman produktif atau bearer plants. Dan juga aset keuangan dan persediaan yang difabrikasi atau diproduksi dalam jangka waktu pendek bukan merupakan aset kualifikasian. Aset yang siap untuk digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya ketika diperoleh bukan merupakan aset kualifikasian. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengakuan. Di paragraf 8 ini dijelasin aturan-aturan dasarnya. Kalau biaya pinjaman atau borrowing cost itu berhubungan langsung dengan perolehan, pembangunan, dan pembuatan aset kualifikasian, misalnya bangun gedung atau kita mau bangun pabrik, maka biaya pinjaman tersebut dikapitalisasi atau dimasukin ke nilai asetnya itu sendiri. Tapi kalau biaya pinjaman atau borrowing cost itu nggak langsung berhubungan, maka borrowing cost itu langsung diakuin sebagai beban atau expense di periode terjadinya. Selanjutnya di paragraf 9, di sini sebutin biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan konstruksi atau pembuatan aset kualifikasinya termasuk dalam biaya perolehan aset tersebut. Nah, di paragraf 9 ini PSAK istilahnya ngasih syarat tambahan kalau biaya pinjaman itu baru boleh dikapitalisasi kalau kemungkinan besar aset tersebut akan memberikan manfaat ekonomi di masa depan nantinya. Dan biaya pinjamannya itu harus diukur secara andal. Jadi nggak semua bunga utang bisa asal dimasukin ke aset gitu, bisa asal dikapitalisasi. Ada juga catatan kalau perusahaan ini berada di kondisi ekonomi hiperinflasi. Di sini maksud ketentuan hiperinflasi ini adalah dalam kondisi ekonomi yang inflasinya lagi benar-benar tinggi. Nah, sebagian bunga pinjaman itu sebenarnya hanya
tinggi karena merefleksikan penurunan nilai uangnya, bukan biaya perolehan asetnya yang tinggi gitu. Oleh karena itu bagian bunga tersebut nggak bisa dikapitalisasi, tapi langsung diakuin sebagai beban atau expense. Selanjutnya di paragraf 10, biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi. Masuk ke paragraf 10 ini dijelasin apa yang dimaksud dengan borrowing cost yang bisa kita kapitalisasi. Intinya, biaya pinjaman itu adalah biaya yang seharusnya bisa dihindarin kalau perusahaan atau kalau kita nggak ngelakuin pengeluaran untuk aset kualifikasian yang mau kita bangun itu. Jadi kalau perusahaan minjem dana secara khusus untuk bangun satu aset tertentu, maka biaya pinjamannya itu udah jelas tuh dan mudah diidentifikasi sebagai bagian atau sebagai biaya dari bangun aset itu. Masuk ke paragraf 11 masih bahas borrowing cost yang bisa dikapitalisasi. Di paragraf 11 ini dijelasin kesulitan-kesulitannya atau dijelasin kenyataan yang ada di lapangan. Jadi dalam praktiknya itu nggak selalu gampang buat tentuin pinjaman mana yang benar-benar berhubungan langsung sama suatu aset tertentu. Nah di sini kalau kita mau breakdown apa aja kesulitannya itu ada beberapa. Yang pertama itu sulit kalau pembiayaannya itu terpusat. Terus kalau sulit juga kalau banyak jenis pinjaman dan jenis pinjamannya itu kan pasti bunganya beda-beda. Terus sulit juga kalau dana yang dipinjamkan itu kalau dana itu dipinjamin ke antar entitas dalam satu grup. Terus kesulitan lainnya itu kalau ada pinjaman falas kan itu kan menggunakan kurs mata uang negara lain. Terus sulit juga kalau ada inflasi yang tinggi jadi kursnya jadi lebih fluktuatif. Nah, semua contoh-contoh kesulitan itu mulai dari pembiayaan yang terpusat sampai ada pinjaman falas itu sebenarnya bisa ditarik satu kesimpulan kalau nggak selalu bisa ditarik garis lurus antara suatu utang dan suatu aset. Nggak selalu bisa ditarik garis lurus antara utang A dan aset B. Kayak misalnya aset B itu dibangun pakai utang A itu. Nggak selalu bisa disimpulin kayak gitu. Nah, karena kesulitan-kesulitan itu yang udah disebutin tadi, jadi penentuan biaya pinjaman atau borrowing cost yang bisa dikapitalisasi itu butuh pertimbangan dan judgement dari manajemen perusahaan itu sendiri. Oke, selanjutnya itu ada paragraf ke-12. Jadi di sini tuh ngebahas kondisi ketika perusahaan meminjam dana secara khusus untuk membeli atau membangun aset kualifikasian. Nah, dalam kondisi ini biaya pinjaman yang boleh dikapitalisasi itu biaya pinjaman yang benar-benar terjadi selama periode berjalan. Tapi ada satu hal penting. Kalau misalnya dana pinjamannya itu belum dipakai dan sempat diinvestasikan untuk sementara waktu, maka penghasilan dari investasi tersebut itu harus dikurangkan dari biaya pinjaman. Tujuannya supaya nilai aset itu tidak terlalu besar, karena penghasilan investasi tersebut sebenarnya bukan biaya pembangunan aset. Next, di paragraf ke-13, di paragraf ini tuh ngejelasin situasi yang sering banget terjadi, yaitu kalau misalnya dana pinjamannya itu udah diterima, tapi belum digunakan seluruhnya untuk aset kualifikasian. Nah, biasanya sambil nunggu pembayaran ke pemasok, dana tersebut itu diinvestasikan untuk sementara waktu. Di PSAK 26 juga menegaskan bahwa setiap penghasilan dari investasi sementara ini tuh harus mengurangi biaya pinjaman yang terjadi. Jadi yang dikapitalisasi ke aset itu bukan biaya pinjaman kotor, tapi biaya pinjaman bersih setelah dikurangi penghasilan investasi. Next, di paragraf ke-14. Nah, kalau di paragraf ke-14 ini tuh menjelaskan kondisi ketika perusahaan meminjam dana secara umum, bukan pinjaman khusus. Kemudian, dananya itu digunakan untuk membangun aset kualifikasian. Nah, kalau dalam kondisi ini, perusahaan itu nggak bisa langsung ngambil satu bunga pinjaman, tapi dia tuh harus menghitung tarif kapitalisasi, yaitu rata-rata tertimbang biaya pinjaman
dari seluruh pinjaman yang dimiliki perusahaan selama periode tersebut. Namun ada batasan penting, yaitu kalau misalnya pinjaman khusus untuk aset kualifikasian tidak boleh dimasukkan ke dalam perhitungan tarif ini sampai hampir seluruh proses pembangunan aset selesai. Selain itu, PSAK 26 juga menegaskan bahwa jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi itu tidak boleh lebih besar dari total biaya pinjaman yang benar-benar terjadi dalam satu periode. Nah, di paragraf ke-15, di paragraf ini ngejelasin dalam kondisi tertentu. Jadi, biaya pinjaman antara perusahaan induk sama perusahaan anak itu boleh digabungkan untuk menghitung rata-rata tertimbang biaya pinjamannya. Tapi dalam kondisi lain, perusahaan anak juga boleh pakai hitungan rata-rata tertimbang biaya pinjamannya sendiri. Itu tergantung bagaimana pinjaman tersebut dikelola dan dikendalikannya. Untuk materi yang selanjutnya, saya akan membahas selisih lebih jumlah tercatat aset kualifikasian atas jumlah terpulihkan. Jadi di pasal ini, pasal ke-16, kita akan membahas soal penurunan nilai aset. Jadi inti dari pasal ke-16 ini, kita jangan mencatat nilai aset lebih tinggi daripada kenyataannya. Nah, pasal 16 ini digunakan ketika ada kondisi, yaitu biaya pembangunan aset ternyata lebih mahal daripada nilai jual atau nilai manfaatnya nanti. Nah, tindakannya seperti apa? Tindakan yang harus diambil, nilai aset di catatan akuntansi itu harus diturunkan atau di write down. Jadi misalkan kita bangun gedung seharga 10 miliar. Tapi ternyata di pasarnya itu cuman harganya 8 miliar. Nah, kita harus mengakui penurunan sebesar 2 miliar. Jadi kita nggak boleh memaksakan angka 10 miliarnya itu di laporan keuangan. Jadi kita harus mengakui 8 miliar dan penurunan nilainya sebesar 2 miliar, seperti itu. Untuk materi yang selanjutnya, saya akan membahas mengenai permulaan kapitalisasi. Jadi di permulaan kapitalisasi ini ada 3 pasal, itu ada pasal 17, 18, dan juga 19. Saya akan kupas satu persatu dari pasal 17 terlebih dahulu. Jadi ketika kita ada pertanyaan, kapan sih bunga pinjaman itu boleh mulai ditambah ke harga aset? Nah, ini dijawab di pasal 17 ini. Jadi kita harus memenuhi 3 syarat terlebih dahulu. Nah, 3 syaratnya ini adalah yang pertama, adanya pengeluaran. Jadi ketika kita sudah keluar uang, jadi misalkan kayak biaya material, biaya tukang, dan sebagainya. Dan syarat yang kedua adalah adanya biaya pinjaman. Jadi ketika kita sudah mulai kena beban bunga dari bank. Dan yang terakhir adanya aktivitas. Jadi proyek udah mulai dikerjain. Baik itu urus izin administrasi maupun adanya konstruksi fisik. Nah, yang perlu diperhatikan adalah 3 ini tuh harus semuanya ada. Jadi misalkan ketika satunya aja belum ada. Misalkan belum ada biaya pinjaman. Nah, si bunga pinjaman ini belum boleh dimasukin ke harga aset. Tapi kita harus nyatet itu sebagai beban operasional biasa terlebih dahulu. Jadi 3 ini tuh harus ada semua karena semuanya saling keterkaitan seperti itu. Untuk yang selanjutnya saya akan membahas pasal ke-18. Nah, di pasal ke-18 ini kita membahas tentang apa aja yang dihitung sebagai pengeluaran. Jadi apa aja sih uang yang dianggap keluar untuk aset tersebut. Nah, yang pertama kita bahas dari bentuknya terlebih dahulu. Bentuknya itu bisa berupa pembayaran tunai atau cash, tukar tambah aset, atau kita mengambil alih utang orang lain. Nah, dari bentuknya itu kita juga ada pengurang. Nah, pengurangnya itu apa aja? Pengurangnya kalau kita dapat bantuan atau hibah atau uang muka dari penyewa, nah itu harus dikurangi dari total pengeluaran. Nah, cara hitungnya gimana? Cara hitungnya biasanya perusahaan memakai rata-rata pengeluaran selama periode tersebut untuk menentukan berapa bunga yang boleh dikapitalisasi gitu. Kita lanjut ke pasal 19. Jadi pasal 19 ini ada keterkaitannya sama pasal 17 tadi. Nah, di pasal 17 kan tadi kita jelasin ada 3 syarat yang harus dipenuhi kan. Nah, salah satunya ada aktivitas. Nah, di pasal 19 ini kita bahas lebih lanjut syarat yang ada aktivitas. Nah, di pasal 19 ini kira-kira aktivitas apa aja sih yang dihitung sebagai pekerjaan? Nah, pasal 19 ini menyatakan bahwa bekerja itu nggak harus selalu urusan bangun fisik di lapangan aja.
Tapi yang termasuk aktivitas merupakan pekerjaan teknis dan juga administratif. Seperti contohnya urus izin IMB atau PBG atau ngedesain bangunan. Jadi misalkan gedungnya belum berdiri, tapi kalau izinnya udah diurus, terus kita udah mulai desain bangunan, itu bunganya udah boleh mulai dikapitalisasi karena itu termasuk sebagai aktivitas terhadap bangunan tersebut atau aset tersebut seperti itu. Nah, yang bukan aktivitas itu seperti apa? Nah, itu misalkan kita beli tanah aja, tapi tanah atau aset gitu, tapi kita diemin aja, belum ada pengembangan. Nah, itu termasuk bukan aktivitas. Untuk contohnya, misalkan saya beli tanah, terus saya mulai urus izinnya untuk bangun hotel, terus saya mulai desain hotelnya seperti apa. Itu kan belum ada bangunan fisik kan di atas tanah tersebut, tapi itu udah boleh mulai kapitalisasi bunga karena udah ada aktivitas, yaitu urus administrasi izinnya sama udah mulai desain-desain untuk bangun hotelnya. Nah, kalau misalkan saya beli tanah cuman buat investasi, saya diemin aja tanahnya, nggak ada pembangunan apa-apa, nggak ada urus apa-apa. Nah, itu saya itu belum boleh kapitalisasi bunganya terlebih dahulu seperti itu. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu adalah penghentian sementara kapitalisasi. Nah, untuk materi yang ini akan dibahas lebih lanjut oleh rekan saya, Lulu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pemberhentian sementara kapitalisasi yang akan dibahas pada pasal 20 dan juga pasal 21. Nah, untuk pasal 20 sendiri, dia menjelaskan bahwa pemberhentian sementara kapitalisasi biaya dilakukan apabila proses pembangunan memiliki penundaan atau pemberhentian secara sementara dalam waktu yang lama, yang alasan pemberhentian tersebut bukan merupakan proses dari pembangunan tersebut. Contohnya, perusahaan A membangun bangunan B atau apartemen B dan pembangunan tersebut terhenti selama 4-5 bulan. Nah, ternyata hal tersebut dikarenakan adanya kekurangan pendanaan. Nah, maka dari itu kapitalisasi akan diberhentikan secara sementara. Dan apabila pemberhentian tersebut merupakan proses dari pembangunan, maka kita akan membahasnya pada pasal 21, yang dimana pemberhentian sementara kapitalisasi tidak berlaku apabila pemberhentian pembangunan merupakan salah satu proses pembangunan atau pada saat pemberhentian tersebut terjadi perancangan teknis dan administratif yang signifikan. Contohnya seperti proses engineering, designing, menghitung dan juga adanya pengurusan berkas legal. Nah, hal tersebut masih dihitung sebagai proses pembangunan. Maka dari itu, penghentian sementara kapitalisasi tidak dilakukan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai penghentian kapitalisasi secara full ya. Nah, jadi kapitalisasi diberhentikan secara penuh apabila proses pembangunan sudah selesai dan sudah bisa digunakan atau dijual. Nah, itu dibahas pada pasal 22 ya. Nah, untuk pasal 23 sendiri, pemberhentian kapitalisasi tetap dilakukan meskipun misalnya perusahaan A membangun 3 bangunan, yaitu gedung apartemen A, B, dan C. Nah, apabila pembangunan apartemen A sudah selesai, nah maka kapitalisasi untuk apartemen A ini sudah diberhentikan. Sementara meskipun apartemen B dan apartemen C belum selesai dibangun atau belum selesai proses pembangunan, maka mereka akan tetap dikapitalisasi seperti biasa. Nah, jadi meskipun salah satu dari rangkaian pembangunan sudah selesai, maka yang sudah selesai tersebut harus diberhentikan kapitalisasinya. Jadi tidak perlu menunggu semuanya untuk selesai terlebih dahulu. Selanjutnya penghentian kapitalisasi pada pasal 24, jika suatu aset kualifikasian diselesaikan per bagian dan setiap bagian dapat digunakan selama berlangsungnya konstruksi bagian lain, maka entitas menghentikan kapitalisasi biaya pinjaman untuk bagian tersebut ketika aktivitas untuk menyiapkannya agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya telah selesai substansial. Selanjutnya pada pasal 25, yaitu kompleks bisnis yang terdiri dari beberapa bangunan yang setiap bangunan dapat digunakan secara individual, merupakan contoh aset kualifikasian yang setiap bagiannya dapat digunakan selama berlangsungnya konstruksi.
bagian lain. Contoh dari aset kualifikasian yang memerlukan penyelesaian sebelum setiap bagian dapat digunakan adalah bangunan pabrik yang melibatkan beberapa berjalannya berurutan bagian yang berbeda dalam lokasi. Selanjutnya ada pengungkapan. Pengungkapan ada pasal 26, yaitu entitas pengungkapan A, jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi selama periode. Nah, di sini ada entitas harus melaporkan total biaya pinjaman, misalnya bunga pinjaman yang telah diaktifkan sebagai bagian pembiayaan perolehan, misalnya aset tetap yang sedang dibangun dalam periode pelaporan tersebut. Lalu ada yang B, ini masih tanggal pasal 26, yaitu tarif kapitalisasi digunakan untuk jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi. Entitas pengungkapan tingkat bunga atau dalam kurung rate yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung bagian pinjaman yang memenuhi syarat yang untuk dikapitalisasi. Ketentuan transisi ada tanggal 27, pasal 27 itu kosong. Lalu pasal 28 itu dikosongkan juga. Lalu pasal 28A yaitu PSAK 26 penyesuaian tahun 2018 yaitu biaya pinjaman mengamandemen paragraf 14. Entitas penerapan amandemen tersebut untuk biaya pinjaman yang terjadi atau setelah periode pelaporan tahun saat entitas pertama kali diterapkan. Lalu ada tanggal efektif, ini pasal 29. Entitas penerapan pernyataan ini untuk periode tahun buku dimulai pada atau setelah tanggal 1 2012. Lalu 29A itu dikosongkan, 29B adalah PSAK 71, instrumen keuangan mengamandemen paragraf 06, entitas menerapkan pengamandemen ketika penerapan PSAK 71. Lalu lalu 29C, PSAK 73 mengamandemen paragraf 06, entitas menerapkan pengamandemen tersebut ketika menerapkan PSAK 73. 29D, PSAK 26, penyesuaian tahun 2018, biaya pinjaman telah mengamandemen paragraf 14 dan menambahkan paragraf 28A. Perubahan ini wajib diterapkan oleh entitas untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2019. Penerapan lebih awal, early application, diperbolehkan. Jika suatu entitas memilih untuk menerapkan amandemen ini sebelum tanggal wajib tersebut, maka entitas harus mengungkapkan fakta bahwa mereka telah menerapkannya lebih awal. Lalu pada penarikan pada pasal 30 yaitu pernyataan ini mengganti PSAK 26 yaitu biaya pinjaman. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.